Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Etes Motor. Oke, di depan kita kali ini kita sediakan dua buah aki yang sudah mati dan yang sudah lemah ya Mas Bro ya. Yang satu yang aki ukuran 6 ampere dan yang 5 ampere, besar dan kecil. Oke, sebelumnya yang baru ketemu dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi terbaru-baru dari channel ini ya. Oke, untuk kaki yang besar ini coba kita lihat sudah mati ya, tidak ada pelecikan. Untuk yang kecil ini untuk bunga apinya atau peletikannya sangat kecil ya, mungkin tidak terlihat di kamera. Nah, kita coba ukur untuk menggunakan bolam ya, biar rekan-rekan atau teman-teman lebih tahu. Nah, untuk yang aki 6 ampernya dia sudah mati, tidak bisa menyala. Dan yang untuk aki yang kecilnya dia masih bisa nyala. Jadi bisa dikatakan yang aki 6 ampere sudah tewas dan yang kecilnya lemah syahwat ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita mau berbagi tutorial cara memperbaiki aki atau menghidupkan aki yang mati ini ya bro ya. Nah, ini mati total. Oke, tak perlu berlama, langsung saja ke inti videonya ini guys. Oke, untuk langkah pertama untuk memperbaiki aki ini kita coba siapkan obeng min kecil ataupun bisa menggunakan karter ya. Ini kalau untuk saya ini untuk bagian sisi-sisinya saya pakai cutter terlebih dahulu biar nanti untuk pencongkelan daripada tutupnya ini untuk menggunakan obeng min kecilnya lebih mudah ya. Nah, ini di cutter di sekelilingnya ya guys ya. Oke, setelah selesai menggunakan cutter kita lanjut kita congkel aja langsung menggunakan obeng min kecilnya. Nah, oke, untuk tutup akinya sudah terbongkar dan sini juga ada lubang-lubang kecil untuk di bagian atau di tiap-tiap selnya ya. Nah, oke, perlu diketahui bagi teman-teman yang baru mengetahui kondisi aki kering itu seperti apa. Nah, ini seperti ini di depan kita. Bahwasannya aki kering itu di dalamnya tetap menggunakan cairan ya. Namun kalau untuk dari pabrikan dia menggunakan cairan mungkin biasa disebut gel ya. Nah, untuk cara mengatasi tadi aki ini kan sudah mati. Nah, ini untuk langkah pertama kita coba trik yang pertama dulu. Kita menggunakan ini air aki yang warna biru dan kita oplos juga untuk menggunakan yang air aki sur ya. Ini air aki sur bekas pengisian aki baru. Nah, ini kenapa kita sediakan dua jenis air aki ini? Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kadar asam dalam air ini biar tetap terjaga ya. Apabila kita menggunakan murni air aki sur atau air aki yang buat khusus aki baru, itu ditakutkan untuk sel-sel di dalam aki ini akan cepat rusak ya, karena dia korosinya lebih besar daripada yang buat air aki yang buat nambah ini ya. Oke, langsung saja kita coba berikan untuk air akinya. Untuk air aki sur ini kita berikan secukupnya aja, nggak terlalu banyak-banyak. Mungkin untuk perbandingan 1:2 untuk pencampuran air akinya ya. Nah, ini segini aja.
Nah, kita baru tuangkan untuk air aki yang warna biru ini yang buat tambahnya ya. Oke. Berarti sekali lagi ini untuk perbandingannya 1:2 ya. Jangan terlalu banyak untuk pemberian air aki ini ya. Dan jangan lupa untuk mengaduk bahwasanya biar air aki ini bercampur secara merata ya. Nah oke, bila sudah sampai tahap ini, untuk teman-teman bisa mempersiapkan suatu alat yang untuk tujuannya untuk memasukkan air aki ke dalam tiap-tiap bagian sel ini ya. Nah, kalau untuk saya menggunakan suatu suntikan yang sudah saya berikan selang kecil. Dan suntikan ini juga bisa berfungsi untuk mengukur takaran yang akan saya masukkan ke bagian sel-sel dalam aki ya. Jadi untuk pemberian air akinya usahakan sama rata ya. Karena di sini kita tidak bisa melihat ukuran aki di dalam aki kering ini ya. Jadi karena dia tidak transparan seperti aki basah ya. Jadi kita berikan sama rata untuk pemberian air aki ini ya. Nanti untuk proses ini apabila kita cas, apabila ada yang suatu air aki yang berlebihan nanti akan keluar dengan sendirinya ya. Nah oke, untuk proses atau tahapan pemberian air sudah selesai. Sebelum kita lakukan proses selanjutnya, coba kita cek sudah ada perubahan atau tidak ya. Nah ini karena dikarenakan tadi aki emang bener-bener mati total, jadi untuk proses ini belum ada tanda-tanda perubahan ya. Nah ini untuk kita menggunakan lampu juga tidak bisa hidup ya. Kita coba cek menggunakan voltase juga, voltasenya juga masih belum bisa nyala ya. Nah ini masih mati, tidak bisa nyala. Oke, untuk proses selanjutnya kita coba langsung melakukan pengisian. Dan oke, buat teman-teman yang sedang praktek cara ini, bila mana tidak memiliki alat cas, bisa langsung ditutup dan dipasangkan ke akinya dan melakukan atau pakai saja motornya dengan mungkin jarak 3-5 km. Untuk aki ini bisa langsung terisi ya. Jadi untuk cara pengisian dalam motor tidak bisa hanya dalam posisi motor dihidupkan dan langsam gitu, tidak bisa. Dikarenakan proses itu untuk arus listriknya hanya mengalir saja ya, jadi tidak bisa mengisi daripada aki yang sedang kita perbaiki ini. Nah, karena ini hanya kita memberikan edukasi dan tutorial, kita lakukan pengecasan di luar motor ya. Oke, untuk proses pengecasan ini kita bisa mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit ya. Oke, untuk proses pengisian daya atau pengecasan aki ini sudah selesai. Saya sudah menghabiskan 1 batang rokok. Nah ini saya rasa sudah cukup.
Langkah selanjutnya coba kita cek apakah aki ini bisa menyimpan daya atau sama sekali tidak bisa masuk arus. Nah, kita perlu pengecekan ya guys. Oke, untuk itu kita lakukan pengecekan dengan ini menggunakan AVO atau voltmeter seperti ini. Nah, ini untuk pengisian bisa masuk ya, dengan tanda bahwasanya alat voltase ini juga bisa udah nyala, dan untuk bolam ini juga bisa nyala ya. Nah, ini namun tidak cukup di situ, coba kita lakukan pengecekan dengan sebuah kabel ini ya. Apabila ini nanti memeletikkannya arus sangat besar, otomatis bisa langsung dipakai starter. Namun bila tidak terlihat percikan atau sangat kecil percikan, untuk starter belum bisa saya jamin untuk bisa dipakai untuk starter ya. Nah, coba kita sambungkan dulu untuk menggunakan kabel ini. Hati-hati untuk penyatuan kabel ini karena nanti akan menimbulkan efek panas pada kabel ya apabila arusnya sudah bisa besar ya. Nah, ini sudah terlihat bahwasannya untuk peletikannya sudah ada, daripada yang sebelumnya tadi sama sekali tidak ada. Namun untuk peletikannya ini tidak terlalu besar ya. Jadi bisa saya asumsikan atau hasil servis kita kali ini untuk aki bisa hidup, namun arus belum bisa menghasilkan arus yang begitu besar ya. Jadi untuk proses selanjutnya kita jika ingin menghidupkan starter, jadi untuk proses selanjutnya kita mungkin akan bongkar aki ini ya untuk melihat kondisi sel di dalam aki ini. Jadi untuk yang teman-teman masih penasaran, lanjut ke part 2 untuk servis aki kering yang mati total ini ya. Oke, nantikan di part 2 nya.